ta'kulu, a'ma, akramu, aqwamun, sakratun. Kak Pelamboyan, terima kasih. Teman-teman, Masya Allah, Wajute Bani Sahabat Jannah semua, Bunda Soleha, Ayahanda Solihin, mohon bantu Umi tap-tap layar dan screen ya. Syukran jazakillah khair. Ani, teman-teman, ayo kita beramal jariah. Apa itu amal jariah? Perbuatan yang mendapat pahala yang tak pernah putus-putus. Amal jariah. Ya, teman-teman, tak terputus-putus. Jadi, teman-teman, kenapa bisa kita TAP layar? Ya, jadi amal jariah karena ketika tap-tapnya teman-teman, ada orang masuk karena tap-tapnya dan ikut bisa paham satu huruf, amalnya jalan ke teman-teman ketika dia mengamalkannya. Insya Allah, amal jariah. Baik, kita lanjut. Sakratun, huruf sin, ya, salah satu sifat yang paling menonjol di huruf sin bunyi desi sofir. Asa, ketemu huruf kaf sukun, syiddah dulu baru hamasnya. Sakratun, kembali huruf ro. Status dia tafhim, tebal, berarti sakratun, kembali huruf ro. Status dia tafhim, tebal, berarti lanjut. Sama ini tanwinnya ada bunyi en-ennya. Taqaharu, tako, kolkolah, mantul, syiddah, jahar, istilah, infitah, ismat, kolkolah ketika sukun. Dia kolkolah, taqaharu. Rafatun, la'nati, sakratun, taqaharu, la zikra, huruf zal, hati-hati huruf zal. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ujung lidah kita, pinggirnya, roksul lisan, keluarkan sedikit. Hati-hati, jangan berdesis. Huruf zal tidak punya hamas. Desis di huruf zal akan mengeluarkan napas. Berarti kita memberikan yang bukan haknya. Lazik, Allah, izi, uzu, lazik. Huruf kaf, siddah dulu baru hamasnya. Lazikra. Roknya tafhim. Kenapa? Berharokat fathah. Harokatnya berdiri panjang. Teman-teman, mad asli atau mad tabi'i. Masuk ke kaidah tajwid yang ke dalam sedikit. Mad tabi'i mad tabi'i atau mad asli muqaddar. Muqaddar artinya dikira-kira. Lanjut teman-teman, ada alif bengkok, tidak terbaca. Lazikra. Kalau ada hamzah hukumnya apa? Maaf, ketinggalan nyimak. Ada hamzah hukumnya apa? Terima kasih Anik Bani. Berkah barokah adek, panjang umur, sehat selalu. Ada hamzah hukumnya apa? Hamzah hukumnya ketika hamzah bertemu mad bertemu hamzah ada hukum, tapi kalau hamzah sukun teman-teman tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Kapan terjadi hukum ketika bertemu hamzah? Mad bertemu hamzah akan ada hukum. Ada mad wajib, ada mad jaiz, ya, ada mad lain-lainnya. Jadi banyak. Tapi ketika dia sukun, dia tidak punya hukum. Hanya ya tertahan napas dan suara kita karena dia jahar dan syiddah. Kita lanjut dulu, baru kita bahas kembali. La zikra, huruf kaf, syiddah dulu, baru hamasnya.
Lanjut. Ruziqana. Masya Allah. Masya Allah, ini berkah barokah adik. Ruziqana. Ruziqana. Teman-teman, huruf ro domah, ru. Suara u-nya di ujung bibir. Ya, zi. Kenapa begini? Huruf zai, kita bahas sedikit huruf zai. Kenapa kita harus bahas huruf zai? Sering tertukar jadi ja. Ya, za. Huruf za jadi ja. Teman-teman, huruf zai, ujung lidah kita menyentuh gigi seri bawah. Z. Az. Teman-teman, ada suara desis. Kita tes kembali. Az. Tidak ada napas keluar jahar. Az, mengalir suara desis berarti rohwa. Jadi rohwa di huruf zai bunyi desisan. Mengalir suara di huruf zai bunyi desisan di sopir. Kita lanjutkan. Azza, izi. Tidak ada suara yang tebal berarti dia istifal, terhampar lidah kita. Izi, tidak perlu melengketkan pangkal lidah berarti inpitah. Kita lanjut. Iz. Suara yang bunyi yang dihasilkan teman-teman berat. Ya, kenapa? Karena kita harus menahan napas kita. Lanjut. Iz. Ada suara desis sopir. Suara desis sopir di huruf zai kepak sayap kumbang. Kenapa bisa? Karena sopir desis suara hewan atau binatang. Di huruf zai, kepak sayap kumbang. Jadi bunyinya ketika sukun, az. Tambah harokat, berarti ada desis dulu, baru harokatnya. Azza, izi, uzu, za, zi. Karena ia kasro, zi. Huruf qaf sukun, qalqalah sugro, zik. Ruziqa. Ruziqana. Naknya panjang. Na panjang. Fathah diikuti alif atau fathah bertemu alif. Mad tobi'i. Naknya dibunyikan panjang karena ada mad tobi'i. Status alifnya alif mad. Kenapa? Karena alif sering beda status juga teman-teman. Jadi mad tobi'i. Masuk ke dalam kekaidah tajwid sedikit. Mad tobi'i zohir. Berdiri sendiri. Kata ganti nahnu, kami. Ruziqana. Akhto'na. Huruf hamzah. Tahan dan tekan. Suara dan napas kita di tenggorokan bagian paling bawah. Huruf hamzah. Akhto'na. Ba'dihi. Tawassut. Ba'dihi. Lazik. Huruf kaf. Siddahnya dulu baru hamasnya. Lazik. Lazik. Lazikra. Ruziqa. Huruf kaf. Huruf zai. Zi. Desisnya dulu baru harokatnya. Ruziqana. Ruziqana. Yuksiru. Yuksiru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bunda Hikmah. Kita lanjut. Yuksiru. Ya, siddahnya dulu baru hamasnya. Ingat huruf ya, jangan dibunyikan yo. Teman-teman hati-hati. Tanpa sengaja sering-sering kita membunyikan yuksiru. Yuksiru di dalam. Jangan di dalam bunyi u. Di luar. Yuksiru. Suqayaha. Su. Huruf sin sama huruf zai harus berdesis sopir. Tapi bunyi sin beda ya. Suqa. Qalqalah. Suqayaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jamalul Kiran. Ahlan wa sahlan Kak. Umi Akila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Akila sehat?
Teman-teman, ayo TAP screen. Ayo teman-teman, ayo beramal jariah. Kita lanjut. Mukramun. Oh, belum dibaca katanya. Sukoyaha. Ya mad asli muqaddar. Kenapa harokatnya fathah berdiri? Ha mad tabi'i. Mad tabi'i masuk ke dalam mad tabi'i zohir. Kata ganti untuk perempuan tunggal. Imtalati a'toina yuksiru suqayaha. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Umi, ada pertanyaan? Umi, saya belum bisa huruf ini, bisa dibantu dijelaskan? Boleh Kak Tin? Waalaikumsalam. Bunda Siti, waalaikumsalam. Selamat bergabung teman-teman. Bunda Sri, terima kasih sudah share. Umi, Akila izin Umi di rumah sakit cucu yang sakit. Safahallah. Ya, baik, kita lanjut. Mukramun, syidahnya dulu baru hamasnya. Huruf mim doma mu. Mukramun. Suara an-nya dibunyikan izhar. Yaqra'u. Hati-hati huruf hamzah ya. Jangan yaqra'u. 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 Mu'minun. Mu'tadin. Mukramun. Yaqra'u. Bukmun. Teman-teman, huruf kaf sukun. Bu tambah kaf sukun. Bukmun. Umyun. Huruf ain doma. Au. Huruf ain. Au. Umyun. Ya, huruf ain. Tenggorokan kita bagian tengah. Umyun. Yu'tihi ni'mati. Bukmun. Umyun. Ini sudah sayang. Masya Allah. Teman-teman yang sudah hadir 100 mata memandang di VOLLOW Cute Bani. Teman-teman, salah satu tim supportnya Umi ya. Support paling besar beliau, teman-teman. Ayo di VOLLO. Umi dilarang ngomong nama aslinya. Lanjut teman-teman, kita ke Iqra 4 halaman 122. Buku Iqra milenial. Kita lanjut. Falyati mustami'uhum. Huruf lam sukun, hati-hati ya, lam fiil ini. Ya, hati-hati hamzah tekan ya, tekan dan tahan napas kita di tenggorokan paling bawah karena jahar syiddah. Falyati mustami'uhum. Huruf sin ya, dasi sopir. Tami'uhum. Huruf ha doma, hu tambah hum, bukan home ya. Hum, hati-hati teman-teman. Kita kasih lambat. Mustami'uhum. Hum. Falyati mustami'uhum. Umi bukan Ani. Umi bukan Ani. Kenapa? Siapa yang bukan Ani? Siapa? Kak Sabrina. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung. Ya, selamat bergabung. Bukan Ani. Masya Allah. Bukan Ani. Terima kasih. Siapapun engkau.
Terima kasih Kak Lafalofat. Ya, terima kasih. Semoga hajatnya dikabulkan. Kita lanjut. Wa rafa'na laka dzikraka. Wa rafa'na laka dzikraka. Huruf waw. Waro. Ya, teman-teman. Wa menyongkan dulu bibir baru harokatnya. Huruf ro. R. Berarti dia tebal karena berharokat fathah. Udayani, terima kasih. Ikro itu ada jual Kak ya. Kak Dian, banyak kakak di TikTok Soft, TikTok Live, banyak ya yang jual Quran pasti ada di sini. Warofa, huruf fa. Ingat huruf fa, napasnya dulu baru harokatnya. Fa. Ketemu ain, paling menonjol tawasud. Fa. Ya, fa'na, naknya panjang, ya. Panjang. Warafa'na laka. Teman-teman, mad tabi'i, harokat fathah diikuti alif. Panjang 2 harokat, mad tabi'i. Masuk ke kaidah tajwid, mad tabi'i kalimi. Laka zikraka. Zik, ada huruf kaf, syiddahnya dulu, baru hamasnya. Zikraka, huruf ra, tafhim. Berarti ikut aridohnya. Lanjut. Khosmani bagha ba'duna. Khosmani. Kha, huruf kha, kha. Ketemu huruf sad sukun. As. Berarti khosmani. Huruf mimnya panjang. Kenapa panjang? Ada harokat berdiri di atasnya. Berarti mad asli. Masuk ke dalam mad asli muqaddar. Nun kasrah, ni, jangan ne. Bagha, sama seperti huruf mim, panjang. Huruf ghain, bagha, 2 harokat. Mad asli muqaddar. Ada alif maksurah, tidak terbaca. Ba, huruf ain sukun. Ba, duha, ba, du, na, bukan ha. Na, mad tabi'i zahir. Khosmani bagha ba'duna. Terima kasih Kak Siti Mariati. Terima kasih Kak sudah share. Teman-teman, top layar share. Top layar share teman-teman. Yatanaza'una fiha ka'san. Panjang. Za'u, huruf ain doma, au, panjang. Fiha ka'san. Yatana, mad tabi'i. Teman-teman, mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi. Mad tabi'i yang ada di dalam kalimah. Za'u, huruf ain. Doma diikuti waw sukun atau doma ketemu waw sukun. Teman-teman, mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi di dalam kalimah. Lanjut, huruf fa kasrah ketemu ya sukun. Fi, panjang. Mad tabi'i zahir. Dia berdiri sendiri, tidak diikuti oleh huruf apapun. Ya, jadi fi satu kalimah. Dia harfu, huruf, ya. Lanjut, ha, mad tabi'i zahir juga. Tidak ada huruf lain yang mencampuri dalam satu kalimah. Ka, san, huruf hamzah sukun, syiddah, jahar. Tahan napas dan suara kita di tenggorokan paling bawah. Ka, san. Teman-teman, kita masih baca izhar. Kita bunyikan jelas suara en di tanwin. Huruf alifnya belum terbaca. Ka,
san, huruf sin, as-sa. Berarti desisnya dulu baru harokatnya. Ka-san. Yatanaza'una fiha ka-san. Terima kasih Bang Adam. Bang Adam tidak live, tadi Umi cari tidak live. Umi cek akunnya nggak live ya. Naba'ahu ba'da hinin. Atau sudah selesai Bang tadi Umi cek. Umi pagi-pagi tadi sudah sholat, sudah tadarus, cek nggak live. Atau udah selesai entahlah. Kak Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi pengen belajar tajwid, nggak ngerti terus gimana caranya Umi. Silakan hadir. Kita sekarang sudah memasuki dasar-dasar tajwid. Masuk Iqra 6. Luar biasa. Kita sudah bedah tajwid di situ. Ya, kita sekarang masuk di kaidah-kaidah tajwid. Di akun lain guruku. Iya kah? Teman-teman, ini Abang Umi selalu Umi dibilangin guruku. Ya Allah. Baik, kita lanjut. Ya, teman-teman dibestiin ya. Beliau juga sering live tentang fikih ya, fikih. Jadi teman-teman yang ingin mendengarkan siaran ulang live dari Bang Adam, silakan dibestiin. Naba'ahu ba'da hinin. Naba'a. Ini alifnya berharokat, berarti hamzah. Ada huruf ha. Ha kinayah, ha domir. Harokatnya doma terbalik, menandakan bahwa dia harus dibaca panjang. Ada hukum, ada. Apa hukumnya? Mad silah qasira, khusus untuk ha domir atau ha kinayah. Atau apa itu mad silah qasira? Mad artinya panjang, mad sila artinya terhubung atau tersambung. Qasirah kata pendeknya qasar. Bagaimana kalau kita mau mengqasar salat? Qasar, teman-teman, pendek. Jadi mad sila qasira, mad yang penghubung pendek. Jadi huruf ha domir ketika berharokat doma terbalik dan kasroh berdiri dihukumi mad silah qasira. Dan ha domir tidak serta-merta dihukumi mad silah qasira. Dia harus melakukan 3 syarat dulu baru bisa dihukumi mad silah qasira. Apa saja yang sudah tasin ya, peripat tasin, bisa bantu Mi. Apa saja syaratnya ha kinayah untuk dihukumi mad silah? Pertama, dia harus berstatus sebagai ha kinayah atau ha domir. Di sini statusnya teman-teman memenuhi syarat. Lanjut. Kedua, ya, harus diapit oleh 2 huruf yang berharokat atau hidup, memenuhi syarat. Ketiga, harus berharokat atau bertanda baca dhammah atau kasroh. Jadi fathah tidak terhitung. Jika memenuhi 3 syarat ini, maka dia dihukum menjadi mad silah qasira. 2 harokat. Kita lanjut. Ba'da hinin. Ba'da. Tawasud di huruf ain. Hati-hati, jangan bunyi ba'da, itu hamzah, syiddah. Kalau tawasud ba, ya, teman-teman, tawasud. Lanjut, hinin. Kita belum wakof, kita masih baca izhar. Hi, kasroh, diikuti ya sukun. Panjang, kenapa? Kasroh bunyinya i, ya sukun bunyinya i, double i. Hi, dihukumi mad tabi'i. Masuk ke kaidah tajwid mad tabi'i kalimi. Terjadinya mad tabi'i di dalam kalimah. Status huruf ya-nya harfu mad. Huruf nun kasrotain berarti dia punya suara en di ujungnya. Karena kita masih dibaca izhar, suara en dibunyikan dengan jelas. Naba'ahu ba'da hinin.
Terima kasih Bunda Rahma sudah share di grup, ya, di grup privat. Masya Allah. Terima kasih. Kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Devi Sulmi. Teman-teman, ya, beliau juga salah satu pemateri, ya, pemberi live tentang kaedah-kaedah atau dasar-dasar tajwid. Ya, teman-teman boleh gabung ke beliau. Ya, terima kasih Ustazah sudah hadir nih, majelisnya Umi. Terima kasih sudah jadi tim supportnya Umi. Masya Allah. Berkah barokah. Semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Kita lanjut. Fa'asarna bihi naqa'an. Umi ragu-ragu mau wakaf mau wasol. Fa'asarna bihi naqa'an. Fa'asarna bihi naqa'an. Teman-teman, di huruf fa ada alif, tapi berharokat, berarti dia hamzah. Lanjut. Huruf ra sukun. Diikuti harokat fathah sebelum dia, berarti statusnya tafhim. Teman-teman, dari 7 sifat lazimah di huruf ra, ya, ada satu lagi tambahannya. Apa itu? Aridah. Kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Fa'asaru. Jadi hati-hati huruf ra, ya. Jangan sampai kita bisa bunyikan tebalnya ketika berharokat, tapi sukun, teman-teman. Ya. Fa'asarna bihi. Hak kasroh, hak kinayah. Harokatnya kasroh berdiri, kita sudah bahas tadi. Berarti mad silah qasiro. Bihi, 2 harokat. Naqa'an. Ya, jadi teman-teman, sejak kita Iqra 2, karena Iqra 2 sudah mulai masuk hukum mad tabi'i, sampai sekarang ada berapa mad yang dibaca 2 harokat? Mad tabi'i, mad asli, mad badal, mad silah qasiro. Sudah 4. Ya, mad asli, mad tabi'i, mad badal, mad silah qasiro. Sudah ada 4. Ada berapa semua? Semua ada 6. Mad yang dibaca 2 harokat panjangnya ada 6. Kita akan lanjut nanti, kita ketemu. Kita lanjut. Yaqulu ahlaktu malan. Yaqulu, huruf qaf. Jangan dibunyikan yaku. Panjang, domah ketemu waw sukun. Domah, harokat domah diikuti waw sukun, bunyinya panjang karena double u-nya. Dihukumi mad tabi'i. Masuk ke dalam kaidah tajwid mad tabi'i kalimi. Terjadinya mad tabi'i di dalam kalimah, 2 harokat. Lanjut. Huruf lam domah bunyinya lu, jangan lo, ya. Jangan yaqulu yaqulu ahlaktu malan. Alif berharokat, status dia hamzah. Huruf ha sukun, ada rohwa, ya, penuhi rohwanya, kalau tidak akan bunyi Jadi penuhi, ya teman-teman, rohwa di huruf ha, mengalir napas. Lak, sidahnya dulu baru hamesnya. Lak tumalan. Ma, harokat fathah diikuti alif, mad tabi'i. Masuk ke kaidah tajwid, mad tabi'i zohir. Berdiri sendiri, satu kalimah, tidak ada yang mencampuri huruf lain. Lan. Teman-teman, kita masih bunyikan izhar, kita belum waqaf. Berarti suara en-nya masih jelas. Kak Zainah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Kak. Yaqulu ahlaktu malan. Yaqulu ahlaktu malan. Terima kasih Kak Mintarsih.
Terima kasih, Kak. Teman-teman beramal soleh, saling sapa, jawab salam, ya. Amal soleh itu teman-teman. Dan hukumnya wajib menjawab salam dari saudari sesama muslim, saudara sesama muslim. Kita lanjut. Huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Hu, haknya doma hu, ya. Bunyikan dengan jelas, keluarkan napas dan suara dari tenggorokan paling bawah, bunyi u-nya di ujung bibir di luar, jangan di dalam, jangan hu, tapi hu. Huwa, ada huruf ghain sukun. Teman-teman, huruf ghain isti'la, jadi jangan dibaca al, tapi al. Ya, tebal, istilah. Kalau kita bunyikan ya, teman-teman, istilahnya tidak ikut. Nah, panjang karena harokatnya fathah berdiri, mad asli muqaddar. Mad yang dikira-kira panjangnya. Alif maksurah tidak terbaca. Huruf hamzah, alif berharokat. Ketemu huruf qaf sukun, qalqalah. Ya, ada syiddah wa siddahnya dulu baru mantulnya. Wa aqna sama mad asli muqaddar, alif maksurah. Bunda Hikmah masyaallah. Fal ya'ti mustami'uhum huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Ahsani taqwimin. Ahsani taqwimin. Ahsani taqwimin. Huruf ha sukun, ini hamzah. Ya, semua alif yang berharokat itu hamzah. Teman-teman, huruf ha sukun. Hamas, rohowa, istifal, inpita, ismat. Berikan semua haknya. Ya, kuat hamasnya, kuat napas kita mengalir. Hamas keluar napas, rohowa mengalir suara. Suara apa dialirkan? Bunyi suara napas kita. Ahsani taqwimin. Taqo. Ya, qalqalah sugro, qalqalah kecil. Wi, huruf waw kasroh. Monyongkan dulu sekian detik bibir kita atau cucuk, baru beri harokatnya. Kasroh, bunyinya wi. Kalau teman-teman tidak cucuk dulu bibir, kadang hanya i-nya yang terbunyikan. Hati-hati, huruf waw punya sifat khofa. Apa itu khofa? Tersamarkannya suara waw. Jadi, jangan tidak dicucuk bibir. Awa, iwi, wi, min, panjang. Mad tobi'i, kalim. Min izhar, suara nun sukun dibunyikan jelas. Ahsani taqwimin. Wa rafa'na laka zikraka. Ahsani taqwimin. Amhilhum ruwaidan. Amhilhum ruwaidan. Hamzah ketemu huruf mim sukun dibunyikan izhar. Ada hukum berlaku ketika mim sukun bertemu huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba dihukumi izhar syafawi. Jadi kita bunyikan dengan jelas suara nya. Amhil. Kita bahas sedikit tentang huruf mim. Huruf mim
Teman-teman, sentuhkan kedua bibir kita. Jangan ditekan. Karena ketika ditekan, miliknya huruf ba. Am, am, em, em, teman-teman, tidak ada napas keluar jahar. Ada suara pendek mengalir, berarti tawasud bainiyah. Lanjut, tidak tebal, berarti dia menandakan istifal, terhamparnya lidah kita. Kenapa ketika mengetes huruf untuk tahu tebal dan tipisnya diberi harokat? Di situ jelas bunyinya. Tipis, istifal, terhampar lidah kita. Berarti tipis. Lanjut, semua huruf istifal pasti inpitah. Tidak perlu menempelkan pangkal lidah. Ringan suara yang dihasilkan islak. Ada gunnah. Jadi nun dan mim sukun, ya kita bahas tentang mim sukun saja. Mim sukun punya sifat gunnah. Gunnah hanya bisa dibunyikan ketika harus masuk di khoisum. Khoisum salah satu makhorijul huruf. Jadi huruf mim punya dua makhorijul. Pertama, bibir kita sentuhkan ketika dia sukun harus melalui makhorijul khoisumnya. Jadi suara mim sukun ada gunnah, cuma tingkatan gunnahnya yang beda-beda. Mim sukun ada gunnah. Kenapa? Harus keluar dari khoisum. Hil ha kasro. Hi ada lam sukun. Hum, hati-hati lam sukun. Ada tawasud, jangan sampai ditawalud. Lanjut ke huruf ha. Ha doma hu. Kenapa Umi sering bahas ini huruf ha? Kalau tidak samar di kulum. Apalagi kalau domah. Ya teman-teman. Ha doma hu. Tambah izhar ini. Kenapa izhar? Mim sukun ketemu huruf ro. Walaupun tidak ada huruf ro, harus dibunyikan izhar. Karena dia sukun. Hum. Bukan home. Bukan home. Ya. Amhilhum ruwaidan ru ya suara u di ujung bibir arra irri urru wai monyongkan sekian detik bibir kita baru beri harokatnya fathah diikuti ya sukun dibunyikan lembut, layin, lembut atau mudah. Ya sukun bunyinya i, di huruf ya ada rohwah. Apa itu rohwah? Sifat lazimah, mengalir suara. Suara yang dialirkan suara i. Jadi dan ruwaidan. Fathatain, ada suara an. Kita belum waqaf, alif belum berfungsi. Kita masih bunyikan izhar, suara an di tanwin. Amhilhum ruwaidan. Khosmani bagha ba'duna. Amhilhum ruwaidan. Selamat bergabung teman-teman, terima kasih yang sudah share-share. Kak Ari terima kasih, Bunda Hikmah terima kasih, Masya Allah. Ya. Kita lanjut teman-teman, jangan lupa Umi-nya disahabatin, di follow ya. Agar ada silaturahim. Kak Afril terima kasih, top-topnya kencang. Masya Allah Bunda Hikmah. Kita lanjut, sudah dibaca ya. Min a'malihim syai'an. Kita lambatkan. Min a'malihim syai'an. Min. Suara an dibunyikan dengan jelas. Kenapa? Nun sukunnya bertemu huruf hamzah. Huruf halki, huruf tenggorokan. Ketika ini kita kembali ke hukum nun sakinah. Kita bahas nanti huruf nun karena mim sudah dibahas.
Nun sakinah atau nun sukun dan tanwin bertemu huruf-huruf tenggorokan, huruf halq, teman-teman dihukumi izhar halq. Izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Suara nun sukun dibunyikan dengan jelas. An, min, a. Jadi jangan ditambah-tambah ya. Jangan min, a. Kita bahas huruf nun sakinah. Huruf nun. Makharijul huruf nun. Kita tes. An. Sentuhkan ujung lidah kita ke langit-langit di depan. Kalau langit-langit berarti di atas. Ujung lidah menyentuh langit-langit di depan. Teman-teman, apa saja sifat lazimahnya? Kita tes. An. Tidak ada napas keluar jahar. An ada antara mengalir dengan tidak suara. Berarti dia tawassud atau baniyah. Kita tes ketebalannya. Anna, tidak ada suara tebal, berarti istifal. Istifal artinya terhampar lidah kita. Maksudnya tidak terangkat pangkal lidah. Karena semua huruf yang tebal isti'la harus mengangkat pangkal lidah. Jadi ketika kita membahas tentang istifal, isti'la, idbaq, dan inpitah membahas tentang pangkal lidah. Istifal, terhamparnya lidah kita. Lanjut, semua huruf istifal pasti inpitah. Apa itu inpitah? Tidak perlu melengketkan pangkal lidah di langit-langitnya. Lanjut, suara ringan dihasilkan. Teman-teman, islat. Kita lanjut. Ada gunnah. Nun sukun punya gunnah. Dan gunnah hanya bunyi di khaisum. Jadi teman-teman, sama seperti huruf mim. Nun sukun pun punya sifat, punya makhorijul 2. 1, ketika ujung lidah menyentuh langit-langit di atasnya. 2, ketika sukun harus melewati khaisum. Jadi hanya 2 huruf yang punya 2 makhorijul ketika ya. Ada al-jaub, ada juga al-jaub, ya semua huruf-huruf mad al-jaub. Tapi ketika huruf nun dan mim, sempurnakan masuk ke hidung. Walaupun dia hanya sekedar lewat. Min izhar, hukumnya izhar. Semua nun sukun dan mim yang hukumnya izhar ada guna nakis. Guna yang tidak sempurna. Guna yang hanya lewat di khaisum. Lanjut, ada huruf ain. Hamzah dulu karena alifnya berharokat, baru ain sukun. Ma-nya panjang. Ada fathah diikuti alif. Mad tabi'i kalimi. Lihim. Min a'malihim. Afwan. Matobi'i zuhir. Umi lupa. Matobi'i zuhir. Ya, jadi satu kata, satu kata, satu kata, him satu kata. Min a'malihim. Mim sukun ketemu huruf shin. Kembali hukumnya izhar syafawi. Sama ya di atas. Izhar. Suara nya dibunyikan dengan jelas. Lihim syai'an. Hati-hati huruf mim. Punya sifat tawassud. Tawassud dengan rohwa sering tertambah teman-teman. Kalau bukan lihim, ya lihim syah. Hati-hati ya. Jangan ditambah-tambah. Kalau istilah tajwidnya takallub. Menambah-nambah. Jangan ya. Lanjut huruf shin. Huruf shin ya teman-teman. Ketika dia sukun bunyinya ash. Itu menandakan desis dulu baru harokatnya. Asya. Desis apa? Desis tafasyi. Satu-satunya huruf yang punya sifat desis tafasyi. Huruf shin. Apa itu tafasyi? Ya, keluarnya suara udara yang kuat, ya,
melalui celah gigi kiri dan kanan. Tapasyi. Sya, harokatnya fathah, ketemu ya sukun. Jadilah dia dibunyi layin, bukan hukum. Sifat di huruf ya ketika didahului harokat fathah. Syai, ya sukun bunyinya i. Di huruf ya ada rohwah, mengalir suara. Suara yang dialirkan suara i. Syai'an, syai'an. Umi panjang, bukan panjang karena hukum mad teman-teman, tapi karena panjangnya suara mengalir. Rohwah. Syai'an, syai'an, ya, huruf shin. Kita belum belajar wakof, masih dibunyikan dengan jelas. Hamzanya fathatain, ada suara en, alifnya belum terbaca. Syai'an min a'malihim syai'an. Kalistia, terima kasih sudah top layar. Bunda Hikmah, Masya Allah. Ya teman-teman, salin tautan, komen, top layar, top screen. Yang mana Dini? Yang di atas. Yatanaza'una fiha ka'san. Kita kasih lambat. Min a'malihim syai'an. Ya teman-teman, sempurnakan kasroh dengan doma. Jangan dikulum-kulum ya. Kak Fijah 545. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Hikmah ya. Terima kasih sudah sambung salam. Teman-teman yang hadir ya, mulai dari atas sampai bawah yang tak terjawab salamnya oleh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi kalau ada teman yang bantu salam, jawab, itu sama teman-teman. Beliau sudah mewakili Umi dan teman-teman saling bersilaturahim, beramal soleh. La tahinu wa la tahzanu. La tahinu wa la tahzanu. La, mad tabi'i, zohir, berdiri sendiri. Kata la, tidak atau bukan. La, harokat fathah diikuti alif, maka mad tabi'i. Karena dia berdiri sendiri, satu kalimat, satu kata, mad tabi'i zohir. Alifnya alif mad. Tahinu, huruf ta. At-ta, ihi. Hati-hati, hi, jangan disamarkan, jangan la tainu. Hati-hati teman-teman. Huruf ha punya sifat khofa. Apa itu khofa? Ya, menyamarkan huruf ha. Tidak boleh. Makanya sifat khofa tidak dimunculkan di sifat lazimanya huruf ha. Kenapa? Tidak boleh ditunaikan. Tapi dia punya sifat itu. Sering disamarkan. Jadi, tahi, la tahinu. Bunyikan dengan jelas. Ya, lanjut. Nu, domah, nu di ujung bibir. Panjang karena ada mad tabi'i. Domah ketemu waw sukun. Mad tabi'i, kalimi. Di dalam kalimah terjadi mad tabi'i. Lanjut, ada alif tidak terbaca, alif zaidah. Sebab statusnya dia alif zaidah. Kalau ini statusnya alif mad, ini alif zaidah. Lanjut, wala, cucuk sekian detik bibir kita baru harokatnya. Wala, la, sama hukumnya. Tah, huruf ta, at-ta, tah, zanu, huruf ha. Alirkan suara kita. Ya, suara apa? Suara napas. Karena dia hamas. Tah. Jadi rohwa di huruf ha, napas kita yang bunyi. Zanu, huruf zai. Az, desisnya dulu, baru harokatnya. Za, zanu. Sama hukumnya. Sama istilahnya, status dia. Alif zaidah, alif mad.
La tahinu wa la tahzanu. Kak Asniar, waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau bertanya boleh. Alif masuroh sama alif zaidah sama bun tidak? Alif maksurah, alif bengkok. Nih, alif maksurah bisa berfungsi tergantung harokat atau huruf yang mendahului dia. Tapi alif zaidah tidak pernah berfungsi kalau di huruf waw. Kadang berfungsi tapi bukan di huruf waw. Karena alif zaidah di huruf waw tidak pernah berfungsi kalau kita bertilawah. Kapan difungsikan? Ketika tafsir dan translate. Jadi alif maksurah dengan alif bengkok. Alif maksurah, alif bengkok sama teman-teman. Kadang berfungsi. Tapi alif di huruf waw sukun tidak pernah berfungsi. Kita lanjut, terima kasih pertanyaannya. Yang ini kah sambungannya? Naba'ahu ba'da hinin la tahinu wa la tahzanu. Semut. Kita lanjut. Lisa'yiha radiyatun. Lisa'yiha radiyatun. Lam kasroh. Li bukan lisa. Jangan lisa ya. Huruf sin fathah. Sa. Desis dulu karena ketika sukun bunyinya as. Berarti sa ya. Lisa huruf ain tawasud. Lisa'yiha huruf ya kasroh. Huruf ya kasroh. Huruf waw, huruf ha, huruf ya punya sifat khofa yang tidak boleh ditunaikan, tidak boleh diberikan. Yang mana itu khofa artinya menyamarkan. Jangan sampai kita samarkan ya-nya, kasrohnya yang hebat. Lisa'yiha ya. Lisa'yiha yiha. Teman-teman, ketika kita tidak bunyikan sempurna ya-nya, berarti kita tunaikan sifat khofa'nya. Khofa di huruf ya tidak boleh diberikan. Lisa'yiha, haknya panjang. Ada fathah diikuti alif, mad tabi'i. Masuk ke kaedah tajwid ke dalam, mad tabi'i zahir. Radiyah, huruf ra, tebal ya. Status dia sekarang punya sifat aridah. Kenapa dibunyikan tebal? Jadi dari 7 sifat lazimahnya, jahar, tawasud, inpitah, istifal, dan islak, inhirab, dan takrir, tambah satu lagi, la aridah, tebal. Radiyatun, panjang. Harokat fathah diikuti alif, mad tabi'i. Lanjut, liyatun, ta marbutoh kita belum wakof. Masih difungsikan dengan jelas, suara en-ennya izhar. Semua tanwin ada nun sukun di ujungnya. En, ingat, nun sukun ada 6 sifat ya. En, ada guna nakis. Lisa'yiha radiyatun. Masya Allah, Kak Jonggun, terima kasih Kak sudah absen. Ya, terima kasih. Teman-teman ada pertanyaan silakan. Yang punya pertanyaan silakan. Kak Misratu, terima kasih sudah absen Kak. Fa'asarna bihi naqa'an lisa'yiha radiyatun.
Kak Humairah. Selamat bergabung, Kak. Khalaqna zawjaini. Khalaqna zawjaini. Huruf kha, akha, tebal istilah. Laqa, ada huruf qalqalah. Qaf, qalqalah sugro, qalqalah kecil, mantulnya kecil. Kak Betik dibahas sifatnya huruf ra. Boleh. Adakah huruf ra di sini? Tidak ada. Oh, di atas dia. Teman-teman, kita sebentar, kita selesaikan dulu ini ya. Boleh? Kak Feti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah kata cantik itu untuk Umi? Kak Bidine, waalaikumsalam. Dibahas sifat ra. Sabar ya, kita selesaikan dulu. Khalaq, qalqalah sugra ya. Nah, teman-teman, panjang naknya berarti ada mad tabi'i. Mad tabi'i zahir karena kata na. Khalaqna huruf zai az. Desis dulu baru harokatnya. Za tambah u karena waw sukun bunyinya u. Zau. Kenapa panjang Umi bunyinya? Karena ada rohwah, mengalir suara. Suara yang dialirkan di huruf waw suara u. Zaujainin. Jai. Panjangnya bukan karena mad tapi karena rohah di huruf-huruf lain. Status huruf waw harfulin. Status huruf ya di sini harfulin. Sama-sama harfulin. Kenapa jadi status harfulin? Didahului harokat fathah. Jadi huruf waw dan ya sukun. Ketika mereka didahului harokat fathah, dibunyikan lain, jelas, mudah, ya. Bukan mad. Zaujaini. Ada yang mengatakan mad, wallahu alam. Memang panjang, tapi madnya panjangnya bukan karena hukum mad, ya, tapi karena rohwah di masing-masing huruf lain. Kita bunyikan. Khalaqna zawjaini. Yaqulu ahlaktu malan. Khalaqna zawjaini. Lisa'yiha radiyatun. Kita bahas huruf ra, naik mundur selangkah ke atas. Makharijul huruf ra. Sentuhkan punggung lidah kita ke langit-langit di depan. Jadi dia bertetangga dengan huruf nun. Nun, ujung lidah menyentuh langit-langit di depan. Sama huruf ra. Tapi huruf ra punggung lidah kita. Jadi membunyikan huruf ra tidak boleh ujung lidah ke gigi. Hampir semua Umi dengar ujung lidah ke gigi. Ra. Ya, teman-teman. Punggung lidah menyentuh langit-langit di atasnya. Kita lanjut. Apa saja sifat lazimah di huruf ra? Kita tes. Tidak ada napas keluar, berarti dia jahar. Umi, saya sudah hafal jahar tawasud. Iya, sudah hafal, tidak ada masalah. Apakah teman-teman tahu yang mana namanya tawasud? Yang mana namanya istifal? Kita tes. Teman-teman, antara mengalir dengan tidak suara kita. Yang mana bunyi R-nya? Jadi tawasud di huruf ra bunyi R. Itu yang antara mengalir dengan tidak. Kita tes untuk ketebalannya. R. Beri harokat fathah. R. Ada suara O-nya. Tapi huruf ra tidak masuk di istilah. Ada suara O ketika dia berharokat. R. Tapi kasroh. Irri. Berubah-ubah dia, teman-teman. Makanya huruf ra kadang dibunyikan tebal, kadang tipis. Makanya dia tidak masuk di daftar huruf-huruf istilah. Itulah penyebabnya huruf ra tidak masuk di daftar huruf-huruf istilah. Maka dia istifal.
terhampar lidah kita ketika membunyikannya. Lanjut. Tidak mesti melengketkan pangkal lidah. Intinya, setiap huruf istifal pasti inpitah. Kita bunyikan kembali untuk membunyikan ringan tidaknya suara yang dihasilkan. Ringan, teman-teman ya. Ringan, mudah sekali. Berarti dia islak. Lanjut. Ada inhirab di huruf ra. Apa itu inhirab? Terpaling atau tertarik. Untuk huruf ro, inhirabnya tertarik. Apa yang tertarik? Suara yang kita hasilkan ketika punggung lidah kita menyentuh langit-langit, suara turun ke belakang di tengah lidah. Kita tes, hayati. Suara turun ke belakang di tengah lidah kita. Itu inhirab di huruf ro. Jadi teman-teman jangan hanya hafal inhirab. Yang mana dimaksud inhirab? Suara yang turun dari atas ya, punggung lidah kita yang kita sentuhkan di langit-langit turun tertarik ke belakang, ke pangkal lidah. Kita ulang lagi. Ada takrir. Ada getar, takrir artinya getar. Sama seperti Umi. Kalau tidak nyala ini komal, Umi takrir, bergetar. Teman-teman, jadi huruf ro punya 7 sifat lazimah. Benarkah? Jahar, tawasud, istifal, inpitah, islak, inhirab, takrir. Satu-satunya dari 29 huruf hijaiyah yang punya sifat lazimah 7. Sangat istimewa. Cara bacanya pun luar biasa. 7. Nah, kadang dia berubah dari tebal ke tipis. Dari ro ke ri. Ro, ri. Punya sifat aridah. Berubah-ubah. Kadang ada, kadang tidak. Itulah huruf ro. 8. Dari semua sifat. Ro, lisayiha radiyatun. Ya, kalau mau membahas cara bacanya perlu waktu ya. Kita akan bahas kapan takrir, enggak boleh terlalu bergetar banget ya. Maksimal cuma 2 harokat. Kak Dini best. Terima kasih. Takrir. Teman-teman, Umi minum dulu. Ada? Desang? Siapa itu? Teman-teman, Umi lepas handset dulu. Kita lanjut. Lagi belajar Umi istilah-istilah sifat-sifat huruf. Na'am. Sama-sama Kak Dini ya. Sama-sama kita belajar bareng. Kalau ada yang yang salah jangan diambil ya. Terima kasih Umi segala ilmunya, semoga Allah membalas. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat Kak Betix. Kita lanjut. Ntar Umi pasang handset kembali. Baik, kita lanjut. Oh, ini sudah ya? Sudah. Kita ke sebelah.
Kak Indah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, naam. Ya Umi, sehat selalu buat Umi. Terima kasih Kak Dini. Doa yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Makithina fihi abadan. Makithina fihi abadan. Kita bahas huruf mim. Ma, teman-teman, fathah diikuti alif, mad tabi'i. Mad tabi'i zohir, karena berdiri sendiri. Ya, masuk ke dalam kaidah tajwid, mad tabi'i zohir. Karena mad tabi'i ada 4. Ada mad tabi'i zohir, mad tabi'i kalimi, mad tabi'i muqaddar, mad tabi'i harfi. Kita lanjut. Kisina, si huruf sa. Jangan si, ya, kalau si berarti ada desis. Hanya 4 huruf hijaiyah yang berdesis, yang lain tidak. Adanya suara f itu napas kita, karena dia hamas rohwa. Si panjang, harokatnya kasroh diikuti ya sukun. Berarti status huruf ya harfu mad. Kenapa huruf ya kadang berubah statusnya? Ya sukun kadang berubah statusnya. Kadang dia lain, kadang dia mad. Tergantung harokat yang mendahuluinya. Makithina fihi fa. Huruf fa. Keluar dulu napas kita, baru harokatnya. Kenapa? Ketika sukun fi, afa, ifi, fi panjang, kasroh diikuti ya sukun, mad tabi'i zohir, berdiri sendiri. Ada haknya Umi, ini hak satu kalimat, hak kata ganti laki-laki tunggal. Teman-teman, haknya kasroh, hak kinayah, hak domir, ya. Kasrohnya tidak berdiri, berarti tidak panjang, tidak dihukumi mad silah qasiro. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Ada syarat yang dia tidak penuhi. Ingat huruf H. Jangan I-nya yang dibunyikan dengan jelas. Hati-hati. Fihi abadan. Fihi abadan. Hamzah. Alif berharokat. Hamzah. Hamzah ada 2. Hamzah kotok. Hamzah wasol. Yang ini statusnya hamzah kotok. Abba, dan huruf dal. Ujung lidah menekan pangkal gigi seri atas. Bukan tengah lidah. Kalau tengah lidah, dia alfabet. Huruf hijaiyah, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Dan kita bunyikan dengan jelas harokat fathatainnya. Ada suara en, hukum izhar dibaca jelas. Belum wakof. Jadi status alif belum terbaca. Makithina fihi abadan. Makithina fihi abadan. Masya Allah, Bunda Hikmah, Umi lihat, Masya Allah. Mudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Kabulkan segala hajatnya, ya Allah. Orang-orang yang sudah beramal jariah di majelis ini, ya Allah. Falyadhuquhu hamimun. Huruf lam, teman-teman, ya. Falyadhu dibunyikan dengan izhar huruf lam. Hati-hati ada tawalud karena dia tawasud, ya. Tawasud di huruf lam sering bertambah jadi falyadhu huruf zal doma zu, ya, bukan zu. Kalau zu berarti ada napas keluar.
falyazu. Teman-teman panjang. Ada mad tabi'i. Masuk ke dalam mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimat. Ya, ini yalzuqu. Yazuqu satu kalimat. Falnya satu kalimat. Lanjut. Sama hukumnya. Mad tabi'i. Haknya domah. Berarti hu. Falyazuquhu hamimun. Ha. Huruf ha. Keluarkan dulu napas. Baru harokatnya. Kenapa bisa? Menyempurnakan sifat lazimahnya bunyinya. Beri harokat fathah. Hamimun. Mi panjang. Ada mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimat. Mimnya doma tain. Ada suara en. Mim doma bunyinya mu. Jangan mo. Ya, jangan mun. Tapi mun. Suara nun sukun ditanwin dibunyikan dengan jelas. Kita belum waqaf. Masih izhar. Bunda Tri Endang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bunda. Falyazuquhu hamimun. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. La mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Mad tabi'i zuhir. Status alifnya alif mad. Taku domah diikuti waw sukun. Mad tabi'i. Masuk ke kaedah tajwid. Mad tabi'i kalimi. Lu sama. Lam domah bunyinya lu bukan lo. Lu domah ketemu waw sukun. Mad tabi'i. Masuk ke kaedah tajwid, mad tabi'i kalimi. Dalam satu kalimah. Ada alif. Alifnya alif tambahan. Alif zaidah. Ketika ada alif setelah waw sukun, tidak pernah berfungsi. Beda dengan alif yang di fathatain. Teman-teman, alif zaidah. Ra. Kita sudah bahas tadi ra. Panjang. Ya. Ra ada harokat fathah diikuti alif. 2 harokat. Mad tabi'i. Kak Siti Auliyah. Waalaikumsalam. Aina. Na. Panjang juga. Mad tabi'i. Zuhir. Berdiri sendiri. Kata ganti ini. Kata ganti untuk kami. La taqulu ra'ina. Kak Tia Lovers. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bergabung teman-teman seiman mujahid-mujahidah Quran. Selamat bergabung. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Izin nyimakum Kak Bunda Abing. Ya Allah. Waalaikumsalam Bunda. Selamat bergabung. Kita lanjut, ada yang mau bertanya menyangkut yang ini. Terima kasih Bunda Yuni, sudah top layar. Bunda Hikmah, Masya Allah. Ini teman-teman, wait cute bani, disahabatin. Ya, dibestiin. Kak Yusir, waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bergabung. Lakum kaifa tahkumuna. Kita belum waqaf. Lakum kaifa tahkumuna. Belum waqaf maksudnya kita belum mensukunkan huruf-huruf di ujung. Ya, kita belum masuk di hukum waqaf. Kita lanjut. Lakum kaifa. Teman-teman disahabatin, dibestiin. Lakum huruf ka doma ku. Ya, jangan lakum. Kalau lakum teman-teman jadi huruf qaf, tapi laku, ku tambah lakum. Mim sukun ketemu huruf kaf dihukumi izhar syafawi. Semua mim sukun yang bertemu huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba dihukumi izhar syafawi. Apa itu izhar?
jelas atau terang. Bunyikan dengan jelas suara mim sukunnya. Lakum kaifa, lakum kaifa. Huruf kaf berharokat fathah, ka, ya. Ada ya sukun, berarti bunyinya kai. Kenapa bisa berbunyi begitu? Karena huruf ya bunyi ketika sukun bunyinya i. Status huruf ya di sini harful lin. Bacaan lin, dibunyikan dengan lin, ya. Rohwa di huruf ya mengalir suara. Suara apa dialirkan? Suara i. Kaifa, kaifa. Huruf fa. Napas dulu baru harokatnya. Fa, tahkumu. Huruf ha. Tahkumuna. Mim doma. Mu bukan mo. Jangan di dalam, jangan mo. Ya. Mu, na. Panjang mu-nya. Kenapa? Domah diikuti waw sukun. Mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimah. Lakum kaifa tahkumuna. Bunda Embeng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau kana dza qurba, walau kana dza qurba. Ajak teman-teman ada notif. Ayo beraktivitas teman-teman. TAP screen atau share atau komen boleh. Ayo teman-teman. Bunda Hikmah terima kasih ya. Salin tautan saja, salin tautan. Ajak berinteraksi. Ya teman-teman lanjut. Ada pertanyaan silakan bertanya. Umi tolong bantu makhorijul huruf ini. Umi apa hukumnya itu tadi yang dibaca ya. Kak Sri terima kasih, Masya Allah. Kak Embeng terima kasih. Walau kana za qurba. Walau bacaan lain ada harokat fathah diikuti waw sukun. Lau. Jadi suara waw sukun bunyinya u. Waw ada sifat rohwah, mengalir suara. Berarti harus mengalirkan suara u. Walau. Jadi jangan walau, ya. Jangan walau ka, tapi walau kana, ka panjang. Ada fathah diikuti alif. Teman-teman, kenapa itu? Kanopi waalaikumsalam. Umi alif di depan za itu hukumnya apa? Alif di depan huruf zal. Ini bukan di depan Bunda. Ya kita bahas. Kana, ka, alif. Harokat fathah diikuti alif. Yang di depan harokatnya diikuti alif berarti di belakang alifnya. Kana. Jadi kamad tabi'i kalimi di dalam kalimah. Zaqu, za huruf zal. Harokatnya fathah berarti disebut duluan berarti di depan. Diikuti alif berarti dia di belakang. Berarti alifnya di belakang karena kita mulai dari kanan. Kalau kita mulai dari kiri berarti alifnya di depan. Huruf hijaiyah kita membacanya dari kanan berarti alifnya di belakang. Za, teman-teman, mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Masuk ke kaidah tajwid. Mad tabi'i kalimi. Terjadi di dalam kalimah. Status alifnya alif mad. Di belakang hamzah yang berharokat fathah. Ada alif, status alifnya alif mad. Alif pemanjang. Ada mad tabi'i muqaddar dan zuhir yang membedakan apa? Yang membedakannya, Masya Allah, terima kasih ke moderator. Kak Mumud, terima kasih ya. Moderator itu istilahnya Mumud. Apa itu Mumud Umi? Moderator. Beliau adalah moderator kita. Silakan dibestiin. Kita cari dulu
pembagian mad tabi'i. Kita bahas mad tabi'i. Singapura, selamat bergabung. Ya, baik, kita bahas mad tabi'i. Umi, apa bedanya mad badal dan hamzah? Kita sebentar, Mbak. Ya, sebentar, Kak Santi. Kak Santi sebentar. Ya. Jangan dijawab kalau ada. Betul. Jangan dijawab. Jangan dibaca. Ada mad tabi'i muqaddar dan zohir. Apa yang membedakan nih? Mad tabi'i zohir, mad tabi'i muqaddar. Pembagian mad, bukan tingkatan mad. Ya, kemarin ada yang mengatakan salah. Itu katanya tidak begitu tingkatan mad. Umi tidak ngomong tingkatan mad. Tulisan di sini pun pembagian mad. Lanjut. Mad tabi'i zohir. Yang mana dimaksud mad tabi'i zohir? Asli berdiri sendiri. Terjadinya mad dalam satu kata, satu kalimah, satu makna, satu arti. Mad tabi'i zohir. Apa saja? Kalau dia kasroh harus diikuti ya sukun. Kalau hurufnya berharokat fathah harus diikuti alif. Kalau hurufnya berharokat doma harus diikuti waw sukun. Jadi intinya mad tabi'i zohir ya, tidak, dalam satu kata ini tidak ada huruf lain yang mengikuti kecuali huruf yang berharokat itu. Mad tabi'i zohir. Apa bedanya dengan mad tabi'i muqaddar? Bedanya kalau muqaddar semua huruf hijaiyah yang berharokat atau kasroh berdiri kecuali hamzah dan ha domir adalah mad tabi'i muqaddar. Jadi Umi ulang, semua huruf hijaiyah yang berharokat fathah berdiri atau kasroh berdiri selain hamzah dan ha kinayah dihukumi mad tabi'i muqaddar. Apa itu muqaddar? Dikira-kira panjangnya. Dikira-kira panjangnya. Kak Husni, terima kasih. Kak Betix, semoga paham ya. Paham? Baik, kita lanjut ke. Ada tadi bertanya. Tadi sempat disematkan sama Kak Misratu, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Coba diulang kembali, tertimbun. Selain mad tabi'i tadi, Bunda Hikmah sama-sama. Masya Allah. Barakallah. Teman-teman. Ya, mari kita doakan adik Umi ini. Teman-teman, tolong Umi dibantu, diaminkan. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, ya Allah. Ya Allah, berkahi hidupnya, ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusannya. Kabulkan semua hajatnya tanpa terkecuali, ya Allah, selama itu baik untuk dia, ya Allah. Ya Allah, alirkanlah rezekinya sederas air mengalir dari atas gunung. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita lanjut, ada tadi pertanyaan. Ada mad tabi'i muqaddar dan zohir yang berbeda. Sudah ini Kak Betik, sudah. Ada tadi, Umi sudah jawab tadi ini ya. Kak Husni, ada ya, silakan bertanya kembali teman-teman. Tertimbun komennya. Amin ya Allah, amin. Amin dan sahabat jannah semua. Amin ya Rabb, qabul ya Rabb. Kami adalah mujahid dan mujahidahmu ya Allah. Kami sedang berjuang untuk mempelajari ayat-ayatmu ya Allah. Kabulkanlah semua doa-doa kami. Baik, Bunda Trienda. Oh, jadi garis alif yang berdiri bukan mad asli atau mad tabi'i ya Umi? Sama, Kakak Capricorn. Baris alif yang berdiri di atas huruf ya, mana dia? Adakah di sini ini? Mad asli. Cuman kalau kita masuk ke dalam ke kaidah tajwid, mad tabi'i atau mad asli muqaddar. Ya, kalau kita masuk ke dalam umumnya mad tabi'i, mad tabi'i, mad tabi'i umumnya. Cuman kalau masuk di pembagian, masuk ke dalam kita membahas tentang kaidah-kaidah tajwid, ini baru di pinggir-pinggir, masih ada di dalam. Ya, mad tabi'i zohir, mad tabi'i kalimi, mad tabi'i muqaddar, mad tabi'i harfi. Jadi mad tabi'i ada pembagiannya.
Kak Capricorn, semoga paham. Ya, iya, ini mad tabi'i, mad asli. Nah, tapi muqaddar, apa itu muqaddar? Dikira-kira. Apa yang dikira-kira? Panjangnya. Nah, dikira-kira panjangnya sama seperti mad tabi'i. Makanya dikatakan mad tabi'i atau mad asli muqaddar. Kenapa dikatakan mad asli? Asli mad tabi'i. Aslinya mad tabi'i. Kenapa? Karena di harokat fathah berdiri sudah ada harokat fathahnya, ada alifnya, makanya berdiri harokatnya. Kak Nurlida, terima kasih. Lagi kerja Umi, Masya Allah. Selamat beraktivitas Kak, sambil bekerja dan menyimak. Masya Allah. Kakak sering-sering top layar ya 5 menit supaya kakak tidak, oh ini, Masya Allah. Supaya kakak tidak dibaca boot sama TikTok. Jadi teman-teman yang lagi menyimak, ya, jauh dari HP-nya kalau lewat top layar 1 menit atau komen atau share supaya dikatakan aktif, bukan bot, bukan robot. Kita lanjut. Begitulah TikTok. Apa bedanya mad badal dengan hamzah? Apa bedanya? Teman-teman, tidak akan terjadi mad badal kalau tidak ada hamzah. Jadi diibaratkan sebuah kue, kita mau makan pisang goreng, teman-teman, tidak akan jadi pisang goreng kalau tidak ada pisangnya. Tidak akan jadi mad badal kalau tidak ada hamzanya. Jadi hamzah dulu, baru ada hukum mad badal. Kapan terjadinya mad badal? Ketika hamzah bertemu huruf mad. Kalau hamzanya berharokat fathah, harus bertemu alif. Makanya ketika hamzah berharokat fathah berdiri, dihukumi mad badal. Kalau hamzanya berharokat kasrah, berarti harus bertemu ya sukun. Karena hukumnya hamzah bertemu huruf mad. Huruf mad hanya 3. Alif, ya sukun, waw sukun. Kapan itu? Ketika hamzanya kasroh harus bertemu ya sukun, baru bisa dihukumi mad badal. Kalau hamzanya dhammah harus bertemu waw sukun, baru dihukumi mad badal. Jadi apa bedanya hamzah dengan mad badal? Kalau hamzah hurufnya, mad badal hukumnya. Tidak jadi hukum mad badal kalau tidak ada hamzah. Semoga paham. Kepanjangan kali Umi ya. Syukran. Siapa ini? Apa yang disebut? Kolkolah Sugro. Kolkolah Kak Mei Mei. Terima kasih Kak Mumut. Moderator kita aktif. Masya Allah. Oh, ada penambahan muqaddarnya ya Umi. Naam, kalau masuk ke dalam Kakak, kalau kita jauh ke dalam mempelajari ilmu-ilmu tajwid, ya ada istilah-istilah begitunya. Tapi kalau umumnya semua mad tabi'i, bahkan mad badal ada yang mengatakan mad tabi'i. Kenapa? Sama panjangnya. Jadi kalau kita mau membahas di luar, diibaratkan sebuah kebun, ya, sebuah kebun kita belum masuk di dalam, kita lihat semua mangga, banyak mangga tapi ada beda-beda namanya. Ada harum manis, ada mangga golek, ada mangga apel. Sama seperti hukum tajwid. Kalau di luar kita lihat mad tabi'i semua. Tapi kalau jauh kita mengkaji ke dalam, ada perbedaan-perbedaan, ada pembagian-pembagian. Ini Umi kasih contoh ibarat, ya. Jangan diartikan, Umi itu suka sekali membanding-bandingkan. Ketawa. Kolkola Sugro. Ada yang ya, Masya Allah, ada yang bantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru gabung, silakan Uminya disahabatin. Ya, apa beda kolkola Sugro? Kita tidak bisa membahas kalau tidak ada yang berlaku, ya, kolkolah. Kita bahas nanti kalau ada kolkolah. Stay Kak ya. Kita lanjut. Walau kana dza qurba. Paham ini tadi ya? Jadi ketika kita membaca atau membunyikan huruf-huruf hijaiyah mulai dari kanan, berarti huruf alif di sini bukan di depan hamzah, di belakang hamzah.
za qurba. Teman-teman, huruf ro statusnya tafhim. Jangan sampai bisa membunyikan tebal ketika berharokat fathah tapi sukun, teman-teman ya. Kurba. Jangan kurba ya, bunyikan tebal. Ya, karena dia punya sifat aridoh. Kadang tebal, kadang tipis. Za qurba, mad tabi'i atau mad asli. Masuk ke dalam mad tabi'i alif muqaddar. Mad tabi'i muqaddar. Ini ada alif bengkok di sini, tidak terbaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestina, Masya Allah. Selamat bergabung sayang. Waalaikumsalam, Masya Allah teman-teman seiman. Ya, mari kita mulai sekarang belajar kaedah-kaedah tajwid. Umi, kalau ro tebal saat apa saja? 8 ini kemarin hilang ini catatannya Umi, entah kemana ya. Ketika huruf ro dibunyikan tebal. Beginilah kalau kita punya bocil. Diambil sampel-sampel catatan kecilnya Umi. Insya Allah akan Umi buatkan kembali. Maksudnya apa Mi? Mad tabi'i muqaddar. Mad tabi'i muqaddar. Mad tabi'i yang dikira-kira. Yang mana? Ini. Harokatnya fathah berdiri. Mad tabi'i. Tapi jauh masuk ke dalam kita mengkaidah-kaidah tajwid. Mad tabi'i muqaddar. Apa itu muqaddar? Dikira-kira. Apa yang dikira-kira? Panjangnya sama seperti mad tabi'i. Kita sudah bahas tadi. Masya Allah. Terima kasih Kak Moderator. Asfala safilin. Hamzah. Ini Hamzah. Kenapa Hamzah? Semua alif yang berharokat di cetakan Indonesia Kemenak, Hamzahnya alif berharokat. Apakah tidak ada kepala ainnya? Kadang ada. Hamzah kotok, karena Hamzah ada 2, ada Hamzah kotok, ada Hamzah wasol. Status dia di sini Hamzah kotok. Asfala huruf sin. Ingat, ada rohwah, ada hamas, ada sopir, desis, bunyi ular. Asfala sa, masih huruf sin. Desisnya dulu baru harokatnya. Safilin. Harokatnya fathah berdiri. Mad tabi'i. Masuk ke kaidah tajwid. Mad tabi'i muqaddar. Sama panjangnya 2 harokat. Maaf, baru ikutin tadi sambil masak. Masya Allah. Terima kasih Kak. Filina li. Mad tabi'i. Mad tabi'i, ayo, mad tabi'i apa ini? Yang sudah ikut dari pagi. Mad tabi'i apa? Terima kasih gelangnya Kak Aisyah. Berkah barokah Kak. Safilina, mad tabi'i di dalam kalimah. Hukumnya mad tabi'i di luar. Ya. Ketika kita membahas tentang umumnya, kaidah-kaidah tajwid, mad tabi'i. Masuk ke dalam. Kita bahas lebih kaji ke dalam mad tabi'i kalimi. Terjadinya mad tabi'i di dalam kalimah. Lanjut, kita belum bab waqaf. Masih dibunyikan dengan jelas. Asfala safilina. Masya Allah. Berkah barokah Kak Aisyah. Teman-teman disahabatin. Semua orang-orang baik yang hadir, teman-teman di VOLLOW. Umi dilarang ngomong, jadi Umi eja saja ya. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah teman-teman. Selalu hadir orang-orang baik di majelis ilmu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Kabulkan setiap hajatnya. Mudahkan semua urusannya. Alirkan rezekinya sekeras air mengalir dari atas gunung. Terima kasih Kak Miss Ratu. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Amin. Wahid cute. Ya Allah. Kabulkan semua amin-aminnya saudara-saudaraku ya Allah. Hadana subulana. Kita bunyikan lambat.
hadana subulana. Masya Allah, Kang Asep. Terima kasih, Kang. Berkah barokah, panjang umur, sehat selalu, Kang. Kabulkan semua hajatnya, ya Allah. Kang Asep, kabulkan semua hajatnya, ya Allah. Amin, amin. Adakah mad? Oh, ada. Kita bahas madnya. Daknya panjang. Kenapa? Ada harokat fathah berdiri. Berarti mad asli. Masuk ke kaidah tajwidnya ke dalam mad asli muqaddar. Apakah beda mad tobi'i? Sama mad tobi'i. Mad tobi'i atau mad asli. Umumnya masuk ke kaidah tajwidnya mad asli muqaddar. Nah, panjang juga. Ada harokat fathah diikuti alif. Berarti ada mad tobi'i. Mad tobi'i apa? Kita masuk ke dalam bahas. Mad tobi'i zohir. Kata na, satu kalimat, satu kata, satu makna. Hadana. Nah, panjang. Jadi alifnya di belakang na, bukan di depan. Nah, alif mad. Subulana, huruf sin doma su, ya, jangan so, jangan bo. Subulana, naknya mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Zohir, berdiri sendiri. Panjangnya Umi sama mad tabi'i. Di mana-mana mad tabi'i hanya 2 harokat. Hadana subulana. Kak Adam Hasib. Amin ya rabbal alamin. Qabul ya Rabb. Qabul. Baik teman-teman, kita lanjut. Ada pertanyaan menyangkut yang kita bahas? Silakan. Kalau Umi bisa bantu Umi jawab. Kalau tidak, kita lempar ke teman-teman. Karena banyak orang-orang hebat di bawah. Masya Allah ya. Selamat bergabung Ustazah, Ustazah, Ustad. Nah, bermanfaat banget. Masya Allah, Kang Asep. Barakallahu fiik. Terima kasih, Kak. Barakallahu fiik, Kak. Semoga bermanfaat. Miftahul hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Kak. Doa yang sama. Kita lanjut. Lisaiha radiyatun. Lisaiha radiyatun. Lam kasroh, li, jangan le ya. Jangan lisa, lele. Memang tidak sengaja Umi, cuman begitu. Sempurnakan harokat. Kalau kasroh berarti i. Lam tambah i, li, bukan le. Lisa, huruf sin. Desisnya dulu, baru harokatnya. Sa, lisa, tambah ain. Ustaz Siva, terima kasih. Berkah barokah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ustaz. Afwan, Umi tadi malam mau gabung tapi ada tamu live-nya Ustaz, terpaksa Umi batal. Cek lagi ternyata Ustaz sudah room cut. Maafkan Umi. Terima kasih sudah hadir di majelisnya Umi. Teman-teman disahabatin. Beliau salah satu juga yang memberikan ilmunya, berbagi ilmu ya tentang Al-Qur'an. Masya Allah. Disahabatin teman-teman. Terima kasih Ustadz sudah ada di roomnya Umi, sudah support. Tak apa Umi, Masya Allah. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjut. Kang Asep, Masya Allah, ternyata sudah absen lagi. Lisaiha, huruf ain tawasud, hati-hati, tidak dibunyikan lisa. Kalau lisa kita ganti dari tawasud ke syiddah. Huruf ain ya, lisai, huruf ya kasroh i. Jangan sampai diikutkan sifat khofa'nya. Yang mana khofa di huruf ya tersamarkannya bunyi ya-nya, tinggal harokat kasrohnya yang sempurna. Contoh, lisaiha, ya, lisai. Kalau kita bunyikan sempurna, berarti kita tidak berikan khofa'nya, karena memang sifat khofa di huruf ya tidak boleh diberikan. Jadi huruf ya ada satu sifat khofa yang tidak boleh diberikan. Lisaiha, haknya
panjang. Kenapa? Ada harokat fathah diikuti alif, dihukumi mad tabi'i. Masuk ke dalam ke kaedah tajwid, mad tabi'i zohir. Kenapa zohir? Berdiri sendiri, satu kata, satu kalimah, satu makna. Ha, kata ganti untuk perempuan. Ha, alifnya alif mad. Lisaiha radiyatun. Huruf ra. Ya, ini tadi sudah dibahas sebenarnya. Ra panjang sama. Mad tabi'i. Mad tabi'i apa? Kalimi. Terjadinya mad di dalam kalimah. Liyatun, suara an dibunyikan izhar. Karena kita belum masuk di bab waqaf. Lisaiha radiyatun. Terima kasih Kak Muanas. Kata ganti Muanas, kata ganti untuk perempuan. Masya Allah. Terima kasih dibantu. Mohon izin belajar juga. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Terlalu merendahnya Ustaz. Kita sama-sama Ustaz. Sama-sama. Bantu Umi jika ada salah tolong dibantu ya. Teman-teman kita dihadiri Ustaz. Ya, beliau dari Malaysia. Kita bunyikan bersama-sama. Makithina fihi abadan lisaiha radiyatun bi'ijalin hanizin kita kasih lambat, bukan memanjangkan teman-teman. Kita sedang belajar. Bi'ij, huruf jim. Ba kasrah bunyinya bi, jangan b. Ain kasrah bunyinya ai. Tambah huruf jim sukun. Ada qalqalah, mantul. Huruf jim. Ada jahar, syiddah, istifal, inpitah, ismat, dan qalqalah ketika sukun. Kita berikan keenamnya sifat lazimahnya. Bi'ij. Jadi jangan dibunyikan bi'ij. Kenapa? Karena dia jahar. Percikan bunyi ch di ujung berarti ada hamas keluar. Teman-teman, jangan ganti jaharnya ke hamas. Bi'ij. Bi'ijalin, kasroh tain di huruf lam. Bertemu huruf ha. Huruf tenggorokan, huruf hal, ada hukum berlaku, izhar hal. Izhar artinya jelas. Apa yang mau dibunyikan jelas, hukum berlaku. Nun, sukun atau tanwin. Tanwin ada suara en, karena semua tanwin ada nun sukunnya. Bi'ijalin, jangan ditambah. Bi'ijalin ha, ya, jangan lin. Bi'ijalin hanizin. Ha, keluarkan dulu napas kita baru harokatnya. Kenapa? Ketika kita memberikan semua hak lazimahnya, bunyinya beri harokat fathah. Ha, napas dulu baru harokat. Ni, zi, huruf nun kasroh. Ni, bukan ne. Ni, panjang. Kenapa? Ada harokat kasroh ketemu ya sukun. Mad tabi'i. Masuk ke kaedah tajwid. Mad tabi'i kalimi. Ada mad tabi'i di dalam kalimah. Zin, suara an dibunyikan dengan jelas. Izhar. Zin, hati-hati huruf zal. Bukan za, tapi zin, za, zi, zu. Zan, zin, zin. Kak Fatimah, terima kasih. Bi'ijalin hanizin. Bi'ijalin hanizin. Falyazu, ingat huruf lam, fi'il lah, lam fi'il ini teman-teman. Falyazuquhu hamiman. Kita kasih lambat antara hu di bawah dengan ha di tengah.
falyazuquhu hamiman bi'ijalin hanizin bi'ijalin hanizin bi'ij ya, qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Huruf qalqalah sukun asli ada di tengah kata atau kalimah, kita baca wasol. Karena tingkatan qalqalah ada 4, sugro, kubro, akbar, dan mutawassito. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Izin belajar. Masya Allah. Masya Allah teman-teman, 60 pertanyaan. Kang Asep, terima kasih Kang Asep. I love you too. Masya Allah. Umi baru lihat Kang Asep. Tolong bantu teman-teman. Masya Allah. Umi banyak amat ini yang komen nggak kebaca. Bantu tap-tap aja Bunda, itu teman-teman hadir saja di sini Umi sudah suatu kehormatan. Kenapa? Iya, karena kita mau berbagi. Jadi kalau ada salah, Ustadz semoga masih ada, bantu Umi ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Wa aufu bi'ahdi wa aufu bi'ahdi. Teman-teman, huruf waw. Wa awwa iwi hamiman. Hamimun. Umi tadi itu hamimun. Yang mana hamimun? Oh hamimun, Umi salah. Teman-teman jangan ikuti Umi, ini salah. Umi lihat man. Falyazuquhu hamimun bi'ijalin hanizin. Terima kasih sudah membantu. Masya Allah Bunda Hikmah, sangat-sangat bermanfaat. Jadi teman-teman kalau salah jangan diikuti ya. Mohon izin nyimak. Selamat bergabung. Baik, kita lanjut. Wa aufu bi'ahdi wa aufu. Teman-teman, wow, monyongkan sekian detik bibir kita baru harokatnya. Wa, ada alif berharokat, statusnya hamzah. Hamzah apa? Hamzah kotok. Karena hamzah ada 2, harokat patah ketemu waw sukun. Bacaan layin. Apa itu layin? Lembut atau mudah. Jadi ketika membunyikan huruf waw sukun yang didahului harokat fathah, bunyikan dengan mudah atau lembut. Au, waw sukun bunyinya u. Di huruf waw punya sifat rohwah, mengalir suara. Suara apa dialirkan? Suara u. Berarti wa'au, jangan wa'au. Karena bunyinya u. Wa'aufu. Teman-teman, fu mad tabi'i. Yang mana? Dhammah diikuti waw sukun. Mad tabi'i apa? Masuk ke dalam kaidah tajwid mad tabi'i kilmi. Di dalam kata aufu, satu kalimah. Teman-teman, ada alif setelah waw sukun. Alif zaidah, alif tambahan. Alif tambahan yang ada di setelah waw sukun tidak pernah berfungsi kalau untuk bertilawah. Dia selalu sebagai penambah, kecuali tafsir dan translate. Lanjut. Bi'a, huruf ba kasroh. Bi'a, huruf ain. Kita bahas huruf ain. Ketika sukun bunyinya ketika berharokat bukan ya. Bukan di hidung. Jadi teman-teman, cara membunyikan huruf ain ya, ada kekuatan di leher kita. Tekan dan tahan kekuatan itu, satukan di tenggorokan kita bagian tengah. Kalau yang paham ada katup epiglotis di situ teman-teman, tekan dan tahan, baru kita bunyikan begitu. Karena ada orang tidak bisa Umi kalau sukun tidak bisa. Jadi di kekuatan di leher kita, satukan di bagian tengah.
Ada katup epiglotis di situ, tekan, baru bunyikan. Ada kemarin ngomong katanya kayak ngeden. Teman-teman itu berlebihan. Huruf ha sukun. Dina di mad tabi'i kalimi di dalam kalimah. Di satu kalimah, banyak satu, bi-nya satu kalimah. Kita bunyikan sama-sama. Menyematkan. Tadi mad tabi'i apa Umi? Yang mana? Yang mana Kakak? Yang di sini? Yang di sini? Mad tabi'i kalimi. Fu satu kalimah. Ya. Satu kalimat, satu kata. Lain wawnya. Waw ini lain, satu kalimat juga waw. Aufu satu kalimat berarti dia mad tabi'i kalimi. Mad tabi'i yang ada di dalam kalimat. Apakah beda dengan mad tabi'i biasa? Mad tabi'i. Cuman sama tadi Umi jelaskan, ya. Diibaratkan sebuah kebun berjejeran pohon mangga di depan. Apakah semua mangga? Semua mangga. Tapi ada namanya, ada mangga golek, ada mangga manis, ada mangga harum, ada mangga apel, sama kayak mad tabi'i. Kalau di luar mad tabi'i, masuk ke kaidah tajwid, mad tabi'i zahir, mad tabi'i kalimi, mad tabi'i muqaddar, mad tabi'i harfi, mad tabi'i. Jadi diibaratkan begitu ya teman-teman. Kita lanjut. Lanjut. Khudh biyadika dirsan. Khudh huruf kha doma khudh huruf zal sukun khudh ya, seakan-akan ada kayak T katanya, bukan juga, karena kalau huruf T dia siddah, kalau huruf ta siddah, jadi jangan dibunyikan hud. Salah teman-teman, itu siddah, sedangkan huruf zal rohwah, jadi harus khudh biyadika dil, huruf dod kasro albo idhi dil san, huruf gha-nya ada istilah. Jangan senyum, ya, bulatkan, angkat pangkal lidah, bulatkan mulut kita. Ada yang mengatakan bergembung katanya pipi, mungkin karena bulatnya di dalam dia merasa bergembung, wallahu alam, ya. San, huruf san bukan san. San, bunyi suara n-nya dibunyikan jelas, alifnya belum terbaca, ya teman-teman. San bukan san, ya. Khudh biyadika san. Tidak tahu. Kita lanjut, ada pertanyaan? Walau alqa ma'azirahu. Walau, bacaan lain. Walau alqa, teman-teman, ada lam sukun, ya, dihukumi izhar, dibaca dengan jelas, jangan ditambah, jangan dikurangi. Yang mana ditambah? Alqa, tunaikan semua sifat-sifat lazimahnya, ya, baru kita pindah ke huruf berikutnya. Alqa, fathah berdiri, mad tabi'i atau mad asli. Masuk ke kaidah tajwid, mad tabi'i muqaddar atau mad asli muqaddar. Ada huruf yang menyerupai ya, alif bengkok atau alif maksurah. Statusnya ada yang tahu? Zaidah, tambahan. Apakah dia tidak berfungsi? Kadang berfungsi, kadang tidak, tergantung.
Bunda Leni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Devi, mawarnya cantik sekali. Lanjut. Ma'adh ma'adzirahu mad tabi'i. Kenapa ada harokat fathah diikuti alif? Berarti alifnya alif pemanjang. Mad tabi'i apa? Masuk ke dalam kekaidah tajwid. Mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimah. Sama huruf zal. Zi. Panjangnya dia karena ada mad tabi'i. Kasroh diikuti ya sukun. Masuk ke kaidah tajwid. Mad tabi'i kalimi. Rohu. Haknya hak kinaya. Hak domir. Berharokat domah terbalik menandakan bahwa dia panjang. Mad silah qasirah. Mad artinya panjang, silah hubungan. Qasirah kata pendeknya qasar berarti pendek. Qasar dipendekkan. Mad silah qasirah 2 harokat. Ma'adzirahu. Abang Dede April, waalaikumsalam. Kasri terima kasih sudah share. Kak Kaisar Zilajit, terima kasih sudah disahabatin, sudah di follow ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut. Fama lahu min hadin. Ya, ini hadir-hadir semua ini yang tahsin perifat ya. Fama lahu min hadin. Fama mad tabi'i Zohir, fa-nya 1 kalimat, ma-nya 1 kalimat, la-nya 1 kalimat, hu 1 kalimat. Jadi ini fama lahu 4 kalimat. Mad tabi'i zohir, berdiri sendiri 1 kata. Hu panjang, mad silah qasira, khusus untuk hak kinayah atau hak domir. 2 harokat. Naam. Lanjut. Minhadin. Minha. Nun sakinah ketemu huruf ha. Huruf halki, huruf tenggorokan. Dihukumi izhar hal. Suara nun sukun dibaca izhar. En. Jelas. Minha. Minhadin. Hadin. Mad tabi'i. Fathah diikuti alif. Mad tabi'i kalimi. Karena di dalam kalimat din dalnya kasrotain berarti ada suara en. Din fama lahu min hadin. Maaf Umi, mohon izin keluar. Terima kasih Ustaz Syifa, terima kasih sudah support di majelisnya Umi. Masya Allah. Tania teruskan perjuangan. Insya Allah Ustaz. Semangat berjuang. Jadi mujahid dan mujahidah. Terima kasih Ustaz. Panjang umur, sehat selalu. Semoga Ustaz sehat selalu ya. Berbagi ilmu juga. Kita lanjut. Wa namariqu masfufatun. Wa namariqu masfufatun. Wa nama. Maknya panjang. Kenapa ada fathah diikuti alif? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'i kalimi. Di dalam kalimat. Mas. Huruf sod sukun. As. Berarti masfufatun. Masfufatun. Huruf fa doma. Fu. Ada napas keluar. Panjang. Fu. Mad tabi'i kalimi. Fatun. Suara en ditamar buto karena dia domatain masih dibunyikan dengan jelas. Izhar. Wa namariqu masfufatun.